Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar kelas 6 tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 73 sampai dengan 82. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kemudian kita lihat di sini ada bacaan judulnya Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Boleh adik-adik baca dahulu. Kemudian nanti kita akan menjawab pertanyaan setelah bacaan ya di sini. Kamu telah membaca teks Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Nah, kita akan menjawab nomor 1. Jawabannya seperti biasa ada di sebelah kanan ya. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, kemudian peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. Lalu yang nomor 2, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Nah, di sini Pak Weli ya namanya, dia sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Ini ditunjukkan dengan tidak membedakan asal-usul murid, sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. Lalu yang nomor 3, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Sudah ya, ini buktinya dibuktikan dengan kemampuan Pak Weli mengetahui karakter masing-masing siswa. Kemampuan mengetahui karakter siswa ini hanya bisa diperoleh jika dia berbaur atau menyatu dengan murid-murid. Selain itu, mampu menggalang semua unsur pendidikan atau sekolah, baik murid, guru, kepala dinas, hingga camat dan bupati untuk bersama-sama memecahkan masalah. Lalu yang nomor 4, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, ya percaya diri, serta komunikatif. Selain itu, kepala sekolah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato di kota. Lalu yang nomor 5, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Yaitu sifat merakyat atau turun ke bawah ya, kreatif, penuh ide, peduli dengan siswa, rela berkorban, mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa dan pantang menyerah. Lalu yang nomor 6, apa yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Nah, Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota. Dana itu diperoleh melalui pelelangan pisang yang ada di belakang, dan pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Kemudian berikutnya yang nomor 7 ya. Bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Hubungan yang sangat baik dan akrab ya. Hal ini dapat dibuktikan dari para pejabat tinggi tersebut mau menghadiri undangan kepala sekolah walaupun para pejabat tersebut merupakan orang-orang yang sangat sibuk. Kemudian berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Nah, ini agak cukup banyak, nanti boleh adik-adik singkat sedikit ya. Pak Weli adalah seorang perantau dari Indonesia Timur yang mengabdi di pelosok Jawa Tengah. Beliau adalah seorang yang mampu menjaga kebersamaan dan persatuan di lingkungan sekolah dengan menciptakan suasana tidak ada perbedaan di antara murid-muridnya. Pak Weli adalah kepala sekolah yang peduli dengan muridnya. Beliau bertekad memberangkatkan Sudin, salah satu muridnya, untuk mengikuti lomba di kota. Pak Weli adalah kepala sekolah yang kreatif. Beliau mampu memecahkan masalah pendanaan untuk Sudin yang akan mengikuti lomba di kota dengan cara membuat acara lelang pisang. Sebelum itu, Pak Weli mengajak musyawarah para guru mengenai rencananya tersebut. Pak Weli juga orang yang supel atau pandai bersosialisasi. Orang yang mampu bergaul dengan siapa saja, ini terbukti dengan datangnya para pejabat memenuhi undangan beliau.
Lelang berjalan sukses dengan dibelinya pisang-pisang tersebut oleh para pejabat, sehingga tercukupi dana untuk Sudin mengikuti lomba di kota. Berikutnya, kamu sudah tahu nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tulislah perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Nah, Karina buat di sebelah kanan, yaitu contohnya, akur dengan kakak dan adik, bermusyawarah dengan ayah atau ibu atau saudara, kemudian saling membantu atau menolong dengan saudara dan teman, tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah, ya. Kemudian berikutnya, Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik? Nah, ini ada bacaan ya, boleh dibaca dahulu, lalu kita akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Kedua, mengutamakan musyawarah dengan teman saat ada masalah. Yang ketiga, ketika bermusyawarah dengan teman selalu diliputi semangat kekeluargaan. Dan terakhir, melaksanakan setiap keputusan bersama teman dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang berikutnya, negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Nah, ini ada tugas ya adik-adik bersama kelompok, carilah buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. Ada pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Kemudian bisa membuat dalam bentuk paparan atau diagram. Karina buat diagram ya, seperti ini. Jadi judulnya di tengah-tengah adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama boleh di pendidikan, yaitu implementasi ASEAN Credit Transfer System atau ACTS. Pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, implementasi Plan of Action to implement the Phnom Penh Declaration on the EAS Development Initiative, khususnya di bidang standarisasi mekanisme pengajaran, vocational dan technical training, mobilitas pelajar, dan interoperability mekanisme kualifikasi nasional dan regional. Kemudian implementasi inisiatif East Asia Vision Group 2 atau EAVG 2, diantaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Lalu di bidang pangan, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan ASEAN, kemudian Indonesia menyepakati kerangka kerja pertahanan pangan terpadu atau ASEAN atau AIFS Integrated Food Security. Kemudian Indonesia menyepakati rencana aksi strategis ketahanan pangan ASEAN atau SPA Strip FS ya, Framework and Strategic Plan on Action on Asian Food Security. Kemudian di sosial mendukung pembentukan ACWC atau Asian Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. Nah, Komisi Perlindungan Wanita dan Anak-anak. Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ASEAN Regional Risk and Vulnerability Assessment atau RVA, menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Ambon Disaster Response Exercise 2016. Kemudian di bidang pariwisata, ini ada membuka pusat promosi ASEAN, pertukaran berita di antara negara ASEAN, implementasi SOMRI atau Senior Official Responsible for Information, kemudian implementasi AMRI, ASEAN Minister Responsible on Information. Nah, ini tadi kesehatan belum ya adik-adik ya, yaitu menjadi Ketua ASEAN Health Cluster 1, Promoting Healthy Lifestyle, menghasilkan dokumen program kerja ASEAN Health Cluster 1 yang akan menjadi acuan pelaksanaan berbagai kerjasama terkait promosi gaya hidup sehat 2020. Kemudian menjadi Wakil Ketua atau Vice Chair SOMHD Senior Officials Meeting on Health Development periode 2018 sampai 2019. Karina kecilkan lagi, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, berikutnya tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca ya.
Nah, ini ada komponen-komponen yang menyusun sebuah pidato adik-adik. Nah, Karina contohkan di sebelah kanan ya. Kalimat sapaan bisa Assalamualaikum ya, kemudian salam sejahtera, selamat pagi, ya dan lain-lain. Kepada kepala sekolah, dewan guru, atau rekan siswa. Di bagian pendahuluan, kita menjelaskan topik yang akan dibahas ya, memaparkan data tentang tingkat gemar membaca di Indonesia dibandingkan negara lain. Kemudian di bagian inti berisi bahasan topik secara lengkap yaitu tentang manfaat baca, himbauan dan ajakan membaca. Yang bagian penutup berisi ringkasan dari pembahasan topik, ya rangkuman atau ringkasan dari pidato gemar membaca dan salam penutup berisi ucapan terima kasih dan salam. Ya, ini rancangannya. Kita diminta untuk membuat rancangannya dulu, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, Adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like share ya adik-adik. Kemudian mohon dimaafkan juga apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.